Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam broadcast Penais Zawa Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Telah hadir bersama kami Al-Ustadz Komarudin SHI MPD, penyuluh fungsional dari KUA Kecamatan Kebayoran Lama. Betul. Dan membersamai Ustadz Komarudin adalah saya, Mumun Fauziah, yang sama-sama juga dari KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat banget. Masya Allah, pulang hajinya auranya masih terlihat. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke sana insya Allah. Amin, doa yang sama nih Ustadz. Amin. Ya Ustadz, terkait dengan tema hari ini, Ustadz sudah memberikan tema, yaitulah haya'a fi qauli la adri. Betul. Apa itu Ustadz la haya'a fi qauli la adri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema saat ini adalah la haya'a fi qauli la adri. Kalau kita terjemahkan itu, tidak usah malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya, jadi nggak usah malu untuk ngomong saya tidak tahu. Iya. Nah, seperti itu tema kita hari ini. Karena banyak ya Ustadz ya, di antara kita para mubaligh atau siapapun yang ketika menjawab di luar konteks jawaban ya Ustadz ya. Nah, Betul. Percaya dengan Ustadz yang ahli agama, kemudian banyak rujukan kitabnya juga untuk mengatakan apa yang terjadi dengan rujukan kitab para ulama. Betul. Jadi begini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi la haya'a fi qauli la adri ini tidak usah malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ini untuk para ustadz, ustadzah, mubaligh, mubalighah, da'i, da'iyah. Apabila ada pertanyaan yang terkait dengan permasalahan agama, hukum, akidah dan lain sebagainya, kalau memang tidak tahu ya bilang tidak tahu. Itu sebaiknya yang dia jawab adalah tidak tahu. Jangan menjawab dengan jawaban yang tidak berdasar, yang tentunya nanti akan berakibat kepada salahnya seseorang dalam memahami perkara agama. Baik Ustaz. Gitu kira-kira. Jadi fokus kita saat ini temanya adalah mengucapkan la adri, saya tidak tahu. Baik Ustaz. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian Ustaz terkait dengan ini, apakah memang juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz? Iya. Jadi betul sekali bahwasanya la adri ini pernah dicontohkan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan oleh para ulama sebagaimana yang dicatatkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Salik Thariqil Akhirah. Ini kitab disusun oleh guru saya Al-Ustadz Muhammad Ali, putra dari guru saya Abuya Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu la adri. Jadi beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu beliau juga pernah mengatakan la adri. Ya. Tentunya kan banyak yang bertanya, adakah riwayat yang mendukung apa yang dikatakan ulama itu? Ada ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau ada mencatatkan, lamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ditanya oleh seseorang, an khairil biqa'i fil ardi wa syarriha, sebaik-baik tempat dan sejelek-jelek tempat di atas muka bumi ini apa itu wahai Nabi?
Yang beliau jawab pertama kali adalah la adri, kata beliau. Ya, saya nggak tahu. Hatta nazala alaihi Jibrilu alaihi salam fasa'alahu. Beliau menjawab la adri sampai malaikat Jibril turun kepada beliau, kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril dengan harapan beliau mendapat jawaban dari malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril juga mengatakan la adri, saya nggak tahu. Ya, dengan pertanyaan yang sama. Sampai kapan pertanyaan itu dijawab? Ila an a'lamahu Allahu azza wa jalla anna khairal biqa'i al-masajidu wa syarraha al-aswaku. Sampai Allah langsung yang ngajarin, ngasih tahu kepada Nabi melalui malaikat Jibril tentunya, bahwasanya sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah masjid-masjidnya Allah, dan seburuk-buruknya adalah pasar-pasar. Begitu kira-kira Bu Haja. Jadi memang ini dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini sebenarnya hanya satu contoh saja dari sekian banyak contoh yang ada di dalam riwayat-riwayat yang lain. Bagaimana Nabi itu mengatakan la adri. Karena memang ulama kita di dalam untayan syairnya mereka mengatakan kam bila adri ajabal Mustafa. Berapa banyak dengan kalimat la adri al Mustafa, Nabi Muhammad itu menjawab pertanyaan hatta atahul wahyu wa illa waqafa, sampai datang kepada beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang belum dapat jawaban dari Allah, beliau tetap berdiam diri, tidak menjawab itu pertanyaan. Ini luar biasa contoh dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contohnya udah langsung ya Pak Kiai ya, dari Rasulullah langsung. Iya, betul, dari Rasulullah Malaikat langsung. Jibril sebelum Iya. mendapatkan apa yang diketahuinya dari jawaban Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan la adri. La adri. La adri. Baik pemirsa, demikian penjelasan dari kiai kita. Selanjutnya nih yang saya tanyakan nih Ustadz, berkaitan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, dan malaikat Jibril, dan bagaimana juga dengan para ulama kita terdahulu, apakah seperti itu juga? Baik ya. Disampaikan, dicatatkan di dalam kitab Tanbihul Muqtarrin, Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau ada menuliskan bahwasanya Al-Imam Asy-Sya'bi pernah sekali waktu ditanya tentang satu permasalahan. Nah, ini sebagai contoh ya, bahwasanya ulama-ulama kita juga terdahulu ngikutin Nabi ternyata. Ya. Apa jawaban beliau saat itu? Kata beliau la adri. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Sampai-sampai orang-orang saat itu bilang sama si Imam Asy-Sya'bi, ala tastahi min qaulika la adri. Hai Imam, kenapa engkau tidak malu untuk mengucapkan tidak tahu? Ya, wa anta alimul Iraq. Nah, sedangkan engkau saat ini adalah orang yang paling terkenal di Irak. Engkau ini orang yang paling mumpuni di dalam kapasitas keilmuan. Ya. Apa kata beliau? Kata beliau menjawab pertanyaan ini orang, innal malaikata alaihimus salatu wassalam aktsaru adaban wa ilman minna walam tastahi min qawliha subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sesungguhnya para malaikat itu ya, mereka lebih banyak ilmunya, adabnya daripada kita. Tapi malaikat kagak malu, dia ngomong subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami ini nggak punya ilmu, kami nggak punya pengetahuan kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ini malaikat saja, sampai lagi saya, kata Imam Asy-Sya'bi. Ya, ini kan contoh ya, bahwasanya ulama kita juga terdahulu, beliau tidak gampang untuk menjawab satu pertanyaan masalah keagamaan, tapi kalau memang nggak tahu, beliau mengatakan la adri. Imam Syafi'i juga, beliau ada mengatakan inni syahidtu malikan wa qad su'ila
an saman wa arba'ina mas'alah faqala fi isnataini wa salasina minha la adri. Kata Imam Syafi'i, aku menyaksikan sendiri guruku Imam Malik, ya, beliau itu pernah ditanya tentang 48 masalah agama, tapi 32-nya beliau bilang saya tidak tahu. Lebih banyaknya Ya, yang tidak jadi tahu, luar ya. biasa, ya, Masya Allah. Padahal Imam Malik ya imam mujtahid levelnya, ya, ulama besar, imam mujtahid, yaitu disaksikan sendiri oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Masya Allah itu adab tertinggi ya Kiai ya. Masya Allah, iya, luar biasa. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui. Betul. Terus sekali. kaitannya dengan para ulama saat ini gimana tuh Kiai? Apakah juga memiliki kehati-hatian seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu? Fenomenanya seperti apa nih Kiai? Sebaiknya sih seperti itu mestinya. Tapi kan sering kita mendengar ya, ada orang-orang yang dalam tanda kutip dipanggil sebagai seorang ulama dia, ya, tapi kehati-hatiannya dalam hal ini kurang. Ya, mungkin dia khawatir ya, malu turun harkat dan martabatnya, padahal sudah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya i'lam anna mu'taqadal muhaqqiqin anna qaulal alim la adri la yadau manzilatahu. Kata Imam Nawawi, ulama ahli hakikat ya, mereka meyakini bahwasanya kalau ada orang alim ditanya tentang sesuatu dan memang dia tidak tahu akan jawabannya, terus dia bilang la adri, saya nggak tahu, itu tidak menurunkan harkat, martabat serta kehormatannya. Dia sebagai kiai. Iya, bal huwa dalilun ala izami mahallihi wa taqwahu wa kamali ma'rifatihi. Tapi ini bahkan menjadi satu tanda kalau dia memang benar-benar orang yang berhati-hati dalam masalah hukum. Ya, ketagwaannya, kesempurnaan ilmunya, ya, kedalaman pengetahuannya. Jadi memang itulah patokannya. Ya, kalau kita mau tahu orang alim yang benar sama yang kagak, ya ketika dia menjawab sesuatu, kalau dia berhati-hati di dalam menjawabnya, tidak asal-asalan, maka ya ini orang yang memang ilmunya luar biasa, ya, dalam sekali. Dan bahaya ya jika kita mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui, kemudian kita menjawabnya seolah-olah dia tahu ilmunya. Ya, sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Dan ini bisa menjadi rujukan buat kita para pemirsa bahwa ilmu itu harus kita kuasai, bahwa fatwa itu harus ada rujukannya, dan jangan malu mengatakan la adri. Ya, saya tidak tahu. Baik Ustadz, di penghujung ini apa yang akan Ustadz katakan pada pemirsa broadcast Penais Dawa ini? Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, di akhir zaman ini ada fitnah yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW yang akan terjadi pada umatnya, yaitu fitnahnya Dajjal. Akan tetapi ada fitnah yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi, lebih dari fitnahnya Dajjal. Ya. Beliau bersabda, la ana min ghairi Dajjal akhwafu alaikum minad Dajjal. Ya. Sungguh aku lebih khawatir sama fitnah yang satu ini ketimbang kekhawatiranku akan fitnahnya Dajjal. Ya, akhirnya sahabat faqila wa madzalika, ada yang nanya, yang kau maksud itu apa wahai Rasul? Faqala minal a'immatil mudillin. Beliau bilang, yang aku khawatirkan ya adalah ulama-ulama yang menyesatkan. Ya. Jadi sesat dan menyesatkan. Tanya apaan aja dijawab ya. Dijawab tanpa dasar tentunya. Lebih bahaya dari Dajjal ya? Lebih bahaya dari Dajjal ya. Kalau Dajjal kan keluar, matanya atuh di tengah, orang udah tahu semua ya. Oh ini Dajjal, harus dijauhin. Tapi ini pakaiannya pakaian seorang ulama ya. Mungkin juga banyak orang yang duduk bareng dia, mengaji sama dia, tapi dengan mudahnya
dengan mudahnya. Padahal dicontohkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, bahkan Nabi Muhammad, malaikat Jibril sekalipun, mereka beliau-beliau itu tidak gampang untuk menjawab sesuatu kecuali benar-benar sudah tahu jawabannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ya tentunya dengan dasar Al-Quran, dasar hadis, atau pendapat para ulama, ya pendapat para ulama seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan ya, kita sih selalu berdoa, mudah-mudahan yang masih pada ada saat ini adalah ulama-ulama yang benar-benar berhati-hati, berhati-hati di dalam menjawab permasalahan agama. Ya, kita sebagai penyuluh ya Pak Kiai ya. Iya betul, sebagai penyuluh. Harus paham betul ya. Harus paham betul. Ambil lagi sebagai seorang penyuluh ya, jangan sembarangan untuk menjawab sesuatu, kecuali kalau memang ada dasarnya. Dan dia bisa menyebutkan dasarnya, ini pendapatnya siapa, ya kan, dalam kitab apa, itu lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih bagus lagi, seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Pemirsa, ini betul-betul menjadi pembelajaran buat kita bahwa ulama-ulama terdahulu mencontohkan, apalagi Rasulullah sebagai junjungan kita juga mencontohkan betul melalui malaikat Jibril sebelum ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan la adri. Jadi jangan malu untuk mengatakan la adri. Karena ini akan menjadi kaul yang menyesatkan. Kalau kaul yang menyesatkan, maka jadi masyarakat juga akan jadi sesat karena mengikuti kaul ulama yang tidak tahu ilmunya. Alhamdulillah Ustadz, ini sesuatu yang membuat kita tersentak bahwa kita masih terus belajar. Terus belajar, mengkaji kitab-kitab, kemudian memperkaya hasanah hadis, apalagi Al-Quran ya sebagai way of life kita. Ya Kiai, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Baik Bu Haja. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk para pemirsa podcast Penais Zawa. Saya Muhammad Fauzia dan Kiai Komarudin SHI MPD mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.